Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Mukhlis. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman Java. Lalu apa itu sih Object Oriented Programming? Object Oriented Programming adalah suatu paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek, di mana program-program merepresentasikan sebuah objek dengan perilaku yang dimiliki oleh objek tersebut. Tujuannya adalah mempermudah proses pengembangan dengan mengembangkan model yang sudah ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu Java? Java adalah bahasa yang menerapkan paradigma Object-Oriented Programming, yakni bahasa pemrograman yang sangat populer yang dikenal dengan bahasanya dapat dijalankan oleh berbagai platform seperti mobile, desktop, atau web. Lalu konsep dasar Object-Oriented Programming pada bahasa pemrograman Java. Yang pertama ini ada kelas. Kelas adalah template atau kerangka untuk objek, di mana kelas mendefinisikan struktur dasar dari objek itu sendiri, yaitu properti atau variabel dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Dengan kelas kita dapat membuat banyak objek yang memiliki karakteristik yang sama, tetapi setiap objek tetap memiliki nilai-nilai atribut yang berbeda. Nah, di sini contoh properti di mana adalah sebuah bagian pada kode yang menyimpan data dinamis dan dapat digunakan pada metode yang ada di dalam kelas. Nah, seperti ini kelas mobil, di mana mobil ini memiliki warna dan kecepatan. Di sini untuk tiap mobil kan memiliki warna yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Nah, ini seperti yang diberikan kotak merah, di mana string color yaitu color bertipe data teks, lalu ada speed yang bertipe data bilangan atau nomor. Lalu ada metode yang merupakan bagian dari sebuah blok kode yang akan dieksekusi ketika dipanggil. Data juga dapat dikirimkan ke sebuah metode yang bisa disebut dengan argumen. Ini contoh metode untuk menyalakan mobil dan untuk menjalankan atau mengemudikan mobil. Metode ini dapat diisikan sebuah argumen di dalam kurung yang ini atau yang ini. Dan argumen yang diberikan dapat digunakan dalam metode yang dijalankan. Lalu objek adalah instansi atau contoh nyata dari sebuah kelas, di mana sebuah kelas bisa digunakan untuk membuat banyak objek. Objek memiliki properti dan metode yang sesuai didefinisikan dalam kelas, namun nilai atributnya bisa berbeda-beda antara objek satu dengan lainnya. Di sini contoh ada car, my car, di mana car ini adalah, harusnya ini mobil ya, ini saya salah mengetikkan. Tipe datanya kelas mobil yang variabelnya dinamai my car. My car titik color yaitu merah, my car titik speed yaitu 120. Jadi speednya 120 dan warnanya merah. Lalu my car start ini berarti akan mengeluarkan output mobil menyala, dan my car drive akan memunculkan mobil dikemudikan dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu selanjutnya ada yang ketiga adalah enkapsulasi, di mana konsepnya mengacu pada penyembunyian detail implementasi objek dan hanya memperbolehkan akses terhadap data melalui metode yang disediakan oleh kelas dengan istilah access modifier. Dengan demikian, objek dapat mengontrol dan membatasi perubahan yang dilakukan pada data internalnya. Nah, jenis-jenis enkapsulasinya sendiri ada public, ada private, protected, dan default. Public sendiri dapat diakses dari semua kelas. Lalu kalau private hanya dapat diakses di dalam kelas yang sudah dideklarasikan. Lalu untuk protected hanya dapat diakses yang ada di dalam package dan child. Jadi metode dan propertinya yang dapat diakses dalam package dan child class. Lalu jika default atau tidak dituliskan, maka metode atau propertinya hanya dapat diakses dari package yang sama. Sini contohnya di sini menggunakan private, berarti speed ini hanya dapat digunakan dalam kelas mobil dan dapat diakses hanya oleh objek yang menginstansiasi kelas mobil ini. Lalu kalau misalnya public, ketika nanti itu bisa diakses di luar, seperti contoh pada sebelumnya di bagian sini. Ini secara default dia dapat diakses langsung. Tapi kalau misalnya dibuat private, ini tidak bisa dilakukan karena tidak mengizinkan. Jadi harus membuat metode terlebih dahulu untuk melakukan set terhadap metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu ada abstraksi. Abstraksi adalah konsep menyembunyikan kompleksitas implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas yang diperlukan. Dalam Java, abstraksi dapat dicapai menggunakan abstrak kelas dan interface. Seperti ini contohnya. Jadi ketika kelas cat mengimplementasikan kelas animal, kelas abstrak animal, maka di dalamnya harus mengimplementasikan metode sound. Lalu ada keuntungan implementasi OOP pada Java. Keuntungannya itu pertama modularitas yang memungkinkan program dapat dibentuk dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu ada reusability, di mana dengan inheritance kode tidak perlu ditulis dari awal, hanya dengan mengextend kelas yang sudah ada. Lalu kemudahan dengan enkapsulasi dan abstraksi, pengembangan dapat memodifikasi bagian-bagian tertentu dari aplikasi tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Lalu keamanan dengan enkapsulasi dan akses terhadap berbagai data kontrol, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data. Lalu kesimpulan, Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk mengorganisir dan merancang perangkat lunak menjadi unit-unit yang lebih terstruktur, yaitu objek dengan prinsip-prinsip OOP seperti enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Java juga memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan aplikasi yang modular, fleksibel, dan mudah dikelola. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.